Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Beta Oktavianti, akan memberikan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, bagaimana sih sistem pernafasan pada manusia itu sendiri? Nanti kita akan bahas. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama memulainya dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kompetensi dasarnya itu masuk di KD 3.9, yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Kalian diminta untuk memahami dan mengidentifikasi organ pernafasan. 2. Kalian juga diminta untuk memahami mekanisme pernafasan. 3. Memahami berbagai gangguan pada sistem pernafasan. Dan yang terakhir, menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Oke. Sebenarnya kenapa sih kita bernafas? Jadi fungsinya bernafas itu untuk apa sebenarnya ya? Jadi kita ini kan makhluk hidup. Kita makhluk hidup. Jadi karena kita makhluk hidup, berarti kita ini punya tugas untuk bernafas gitu ya. Karena kalau tidak kita bernafas berarti kita tidak hidup tandanya. Ya, tapi buat apa sih kita bernafas itu sebenarnya? Oke, respirasi atau bernafas. Jadi nama lain dari bernapas itu adalah respirasi. Di mana pengertiannya itu adalah aktivitas memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 seperti itu, dan uap air. Jadi selain kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, kita juga mengeluarkan H2O. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kalian bernafas di depan kaca atau cermin, kalian mengeluarkan nafas gitu ya. Nah, itu berarti kan kalian mengeluarkan CO2. Kemudian di cermin tersebut dia ada airnya, ada embun. Nah, itu tandanya kalau misalkan kita bernafas juga mengeluarkan uap air atau H2O seperti itu. Kemudian, oksigen ini dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Jadi apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan proses kimia dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Oke, pada organ sistem pernafasan sendiri, nanti kita akan belajar hidung, saluran pernafasan, serta paru-paru. Yang pertama kita bahas tentang hidung ya. Kita bahas dulu tentang hidung. Di sini ada gambar hidung ya, bisa kalian lihat. Jadi ada bagian-bagian dari hidung, yaitu ada tulang hidung, ada lendir yang ada di dalam hidung kita, ada silia atau saraf pembau, kemudian ada serabut saraf, itu pembaunya, ada serabut saraf ke otak. Jadi serabut saraf ke otak ini yang menghubungkan dari hidung ya ke otak kita. Jadi rambut hidung ini menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi fungsinya rambut hidung seperti itu. Jadi kalian kalau pegang hidung kalian ya, itu pasti ada rambut-rambut halus. Nah, itu fungsinya adalah menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru, karena kan yang kita hirup itu semua udara ya, dan kita tidak bisa menyaringnya tanpa si bantuan rambut hidung. Kemudian ada kelenjar lendir. Jadi fungsi dari kelenjar lendir ini adalah mengatur kelembapan udara pada hidung kita. Oke, hidung. Di hidung ada jutaan sel syaraf yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Partikel aroma tersebut diteruskan ke otak. Jadi tadi ya melalui melalui serabut saraf. Jadi dia akan diteruskan ke otak, dan dalam otak yang telah menyimpan banyak memori aroma akan menerjemahkan aroma tersebut sehingga kita dapat bereaksi terhadap aroma, entah itu aroma sedap ataupun tidak sedap.
beradab gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada saluran pernapasan. Jadi kita dari hidung ya, dari hidung kita hirup napas, dia akan jalan atau masuk ke dalam saluran pernapasan. Apa saja saluran pernapasannya? Dari yang atas itu gambarnya ada yang namanya laring ya. Nih, mana sih ini kursor saya? Oh, ini dia. Oke, ini ada laring ya. Kemudian di bawah yang ada garis-garis ini disebut dengan trakea. Jadi ada terdiri dari trakea, ada bronkus, dan ada bronkiolus seperti itu ya. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau rambut halus. Makanya di sini seperti garis-garis ya, seperti zebra ya. Tapi di sini warnanya oranye terus kuning gitu ya. Nah, dia garis-garis seperti itu karena si trakea ini tersusun atas cincin tulang rawan. Jadi sini tulangnya rawan seperti itu ya. Kemudian ada silia. Fungsi dari silia ini adalah menyaring udara dari benda asing. Kemudian ada di bagian depan trakea terdapat epiglotis atau teka yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Jadi di dalam sini ada dua saluran, ada yang namanya tenggorokan sama yang namanya kerongkongan. Kalau kerongkongan itu untuk sistem pencernaan, kalau tenggorokan untuk sistem pernapasan. Nah, kedua saluran ini akan dipisahkan oleh epiglotis. Jadi ketika kalian makan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan, yaitu si tenggorokannya, supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan. Jadi kemudian di situ juga ada pita suara yang terdapat di laring atau pangkal tenggorokan. Jadi pangkal tenggorokan kita itu ada satu bagian yang disebut dengan pita suara. Jadi untuk mengatur besar kecilnya suara, untuk mengatur suara kita bagaimana, halus, kasar, keras, sedang serak atau apa, itu ada di pita suara. Oke, kita masuk di paru-paru. Di sini ada paru-paru, gambar paru-paru kita ya. Sini ada bronkus nih ya, yang tadi disebut dengan bronkus. Kemudian di sini ada trakea atau tenggorokan. Jadi nama lain dari tenggorokan adalah trakea. Kemudian ada bronkiolus. Jadi cabang dari bronkus ya. Ini kan bronkus. Nah, cabang-cabangnya ini itu disebut dengan bronkiolus. Oke. Di sini juga ada alveolus. Alveolus itu adalah gelembung-gelembung udaranya. Gelembung-gelembungnya ini ya nanti. Nah, nih alveolus kalau diperbesar seperti ini. Jadi gelembung-gelembung ini yang setelah si bronkiolus itu disebut dengan alveolus. Nah, terus juga ada diafragma yang dekat dengan rongga dada kita seperti itu. Oke. Jadi ada pleura. Apa sih pleura itu? Jadi pleura itu adalah selaput pembungkus yang melindungi paru-paru. Jadi paru-paru kita itu tidak semata-mata dia bentuknya seperti ini saja, dia pasti dilindungi oleh selaput atau pembungkus. Nah, pembungkusnya itu disebut dengan pleura. Kemudian ada alveolus. Alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Kemudian ada keterangan di sini nih, di mana paru-paru menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 mili per menit seperti itu. Oke, jadi bagaimana proses perjalanan masuknya udara? Yang pertama itu udara akan masuk melalui hidung. Jadi udara kita yang kita hirup ya, udara yang kita hirup oksigen itu akan masuk melalui hidung kita. Seperti itu. Nah, di dalam hidung penyaringan oleh rambut hidung tadi ya, untuk menyaring kotoran-kotoran. Diatur kelembapannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah seperti itu. Terus step kedua, si udara tadi atau oksigen tadi melalui trakea atau tenggorokan. Nah, di dalam trakea itu penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus oleh silia. Jadi itu disaring oleh si silia atau rambut halus juga.
Selain itu, udara juga diatur kelembapan dan suhunya. Step ketiga, udara tadi dia melalui bronkus dan bronkiolus, udara diteruskan ke paru-paru atau alveolus seperti itu. Jadi hanya lewat nih di dalam bronkus dan bronkiolus. Step terakhir atau step keempat, sorry itu salah nulis, itu kita masuk di paru-paru. Jadi udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam alveolus. Nah, tahu nggak berapa kali kita bernapas dalam sehari? Jadi coba deh kalian tarik napas dari hidung, terus kemudian keluarkan dari mulut. Nah, kalian berapa kali bernapas? Banyak dong pasti ya, pasti banyak dong, apalagi kalian sudah besar nih, udah masuk ke usia remaja, pasti banyak banget. Kira-kira berapa ya, kita lihat. Oke, jadi bayi kurang dari 1 tahun ternyata itu bernafas frekuensinya sekitar 30 sampai 55 kali per menit. Balita 1 sampai 2 tahun itu 20 sampai 30 kali per menit. Kemudian balita 3 sampai 5 tahun 20 sampai 25 kali per menit. Kemudian 6 sampai 11 tahun itu 14 sampai 22 kali per menit. Dan 12 sampai 15 tahun 12 sampai 18 kali per menit. Jadi ternyata bukan berarti kalian sudah dewasa atau sudah tua kalian makin banyak bernafas, ternyata malah semakin dikit ya, itu surveinya membuktikan. Oke, jadi fase pernapasan. Nah, ini yang kita masuk di fase pernapasan. Pada fase pernapasan dikenal dengan istilah inspirasi dan ekspirasi. Apa bedanya? Kalau inspirasi itu adalah proses masuknya udara ke paru-paru, dari kata in artinya masuk. Kemudian ekspirasi artinya proses keluarnya udara dari paru-paru, dari kata ekspirasi, eks artinya keluar, seperti itu. Ini ada prosesnya ya, ada gambarnya. Kemudian ada mekanisme pernapasan. Jadi mekanisme pernapasan yang kita kenal ada 2, yaitu pernapasan perut atau diafragma. Jadi yang berperan itu adalah diafragmanya dan otot diafragma. Kemudian ada pernapasan dada. Nah, yang berperan ini tulang rusuk dan otot antar tulang rusuk. Nah, ini kita bahas dulu di pernapasan perut, diafragma. Ketika proses inspirasi atau proses masuknya udara ke paru-paru, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan udara paru-paru rendah, dan udara masuk. Jadi prosesnya seperti itu. Proses dari inspirasinya tadi ya, saya ulangi, otot diafragmanya akan berkontraksi, artinya dia akan bekerja. Nah, diafragmanya akan menjadi mendatar, rongga dadanya dia membesar, ya, rongga dada kita akan membesar, kemudian tekanan udara di dalam paru-paru rendah, barulah udara bisa masuk. Dan proses ekspirasinya bagaimana? Jadi proses ekspirasinya yaitu otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, tekanan udara paru-paru tinggi, dan udara barulah keluar. Itu pernapasan perut ya. Kalau pernapasan dada apa bedanya? Oke, pada pernapasan dada, inspirasinya otot antar tulang rusuk. Jadi kan tulang rusuk tadi yang berperan ya, itu berkontraksi, tulang rusuknya terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru itu rendah, barulah udara masuk. Kalau ekspirasinya atau udara yang keluar dari paru-paru itu ciri-cirinya otot antar tulang rusuk kita berrelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru tinggi, dan udara barulah keluar, seperti itu. Jadi volume pernapasan, kita bahas nih volume pernapasan. Kalau paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit, berapa ya kira-kira daya tampung paru-paru kita? Jadi paru-paru kita kan kecil ya, nggak besar. Kalau misalkan kita bisa menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit, daya tampung paru-paru itu sebenarnya berapa gitu ya. Oke, kita harus mengenal dulu nih volume tidal. Jadi ada beberapa istilah di dalam volume pernapasan. Kita kenal dengan volume tidal. Apa volume tidal? Jadi volume tidal itu volume udara yang masuk, artinya dia inspirasi, dan keluar ekspirasi pada pernapasan
biasa. Dia totalnya adalah 500 mili pada dewasa muda. Kemudian 350 mili sampai ke alveolus. Sisanya berada di saluran pernafasan. Kemudian ada komplementer, yaitu volume cadangan inspirasi. Apa sih? Jadi volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. Dia totalnya 1500 mili. Wow, banyak sekali. Kemudian ada suplementer. Jadi ada komplementer, ada suplementer. Suplementer itu adalah volume cadangan ekspirasi. Jadi cara ngafalinnya suple, XP, komple, inspi, seperti itu. Jadi apa? Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Totalnya sekitar 1500 mili juga. Oke, kita kenal dengan residu atau volume udara sisa, yaitu volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Itu totalnya 1000 mili. Lalu ada kapasitas vital. Nah, itu volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal. Jadi terbalik ya. Kalau ekspirasi maksimal dia residu, kalau inspirasi maksimal dia kapasitas vital. Jadi kapasitas vital ini dicari dengan rumus volume tidal ditambah komplementer ya, ditambah suplementer. Dia totalnya adalah 3500. Kemudian ada kapasitas total ya, yang terakhir itu adalah kapasitas total. Nih saya geser dulu biar kalian jelas. Oke, kapasitas total itu adalah volume udara maksimal yang dapat ditampung paru-paru. Dia rumusnya adalah kapasitas vital ditambah udara residu. Totalnya adalah 4500 mili. Wow, ternyata banyak sekali daya tampung paru-paru kita gitu ya. Daya tampung paru-paru kita sebenarnya banyak gitu. Nah, ini kalau misalkan di diagram grafiknya ya. Bentar, saya geser lagi, guys. Nah, di sini ada volume tidal ya kan, dia 500 cc. Terus ada volume cadangan inspirasi, ada 1500. Volume cadangan ekspirasi 1500, volume sisa 1000. Nah, tiga ini disebut dengan kapasitas vital, totalnya 3500. Kemudian kapasitas vital ditambah volume sisa itu disebut volume total atau kapasitas total. Totalnya adalah 4500. Jadi ternyata kapasitas paru-paru kita Masya Allah sekali, totalnya adalah 4500 mili atau cc. Masya Allah, banyak sekali ya. Ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur seperti itu ya. Oke, sudah sampai di penghujung materi. Asik, sudah sampai di penghujung materi tentang sistem pernapasan manusia. Semoga materi ini bisa kalian serap dengan baik. Jangan lupa jangan bosan-bosan belajar, walaupun di rumah harus tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan dilengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.